Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Aminullah dari program studi Teknologi Informasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logo dan infografis. Di sini babak pembahasan kita itu ada pendahuluan, kemudian kita lanjut ke pembahasan, yang kedua ada perbedaan dan persamaan, kemudian ada peran dalam komunikasi visual dan penerapan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Latar belakangnya, logo dan infografis menjadi bagian penting dalam komunikasi visual di era modern. Logo berfungsi sebagai identitas merek, sementara infografis memudahkan pemahaman informasi yang kompleks melalui representasi visual. Dalam berbagai sektor seperti pemasaran, pendidikan, dan pemerintahan, kedua elemen ini memiliki peran krusial. Mari kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian logo. Logo adalah simbol atau elemen grafis yang digunakan untuk mewakili identitas suatu organisasi, bisa itu produk, layanan, atau merek. Logo dirancang agar mudah dikenali dan diingat oleh audiens, serta menggambarkan karakter atau nilai dari identitas yang diwakilinya. Biasanya, logo terdiri dari kombinasi teks, gambar, warna, dan bentuk. Namun beberapa logo bisa hanya berupa teks atau icon saja. Jenis-jenis logo. Yang pertama ada logo type, logo berbentuk teks, misalnya dari Google. Seperti pada gambar contoh ini, logonya itu hanya berbentuk teks saja ya, seperti Google ini. Kemudian yang kedua ada logo mark atau logo berbentuk simbol, misalnya Apple, yang dimana logonya itu hanya berbentuk simbol saja, yaitu buah apel dan tidak ada teksnya. Kemudian yang ketiga ada combination mark, kombinasi antara teks dan simbol, misalnya Muntun, yang mana Muntun ini ada logo dan juga ada teksnya. Kemudian kita masuk ke pengertian infografis. Infografis atau informatic graphic adalah representasi visual dari data, informasi, atau pengetahuan yang dirancang untuk menyajikan pesan secara jelas dan ringkas. Dengan menggunakan kombinasi teks, grafik, icon, diagram, dan warna, infografis membantu audiens memahami informasi yang kompleks atau statistik secara cepat dan mudah. Jenis-jenis infografis. Yang pertama ada statistik, menampilkan data numerik. Contoh, diagram batang yang menunjukkan pertumbuhan penjualan tahunan dalam beberapa kategori produk. Contoh gambarnya itu seperti ini ya. Untuk infografis statistik, itu menampilkan diagram batang menunjukkan pertumbuhan seperti penjualan tahunan atau bisa histogram seperti itu. Kemudian yang kedua ada proses atau tahapan, menunjukkan langkah-langkah atau alur. Contohnya infografis yang menjelaskan langkah-langkah dalam proses pendaftaran online. Contohnya seperti ini. Ada langkah-langkah proses pendaftaran online. Ini adalah contoh infografis proses atau tahapan. Kemudian yang ketiga ada perbandingan, memperlihatkan perbedaan antara dua atau lebih hal. Contohnya tabel perbandingan fitur produk dari beberapa merek terkenal. Contoh gambarnya seperti ini. Kita ambil contoh saja, itu ada produk A dan produk B, itu ada perbandingan dari kedua produk, bisa dari penjualan per bulannya atau kecocokan produknya terhadap audiens. Kemudian kita masuk ke bab kedua, perbedaan dan persamaan. Perbedaan logo dan infografis. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan dari logo itu mewakili identitas atau merek suatu perusahaan, organisasi, atau produk. Sedangkan infografis itu tujuannya menyajikan informasi atau data secara ringkas dan menarik. Kemudian yang kedua ada fokus konten. Untuk logo fokus kontennya fokus pada simbol, nama, atau identitas visual. Sedangkan
infografis fokus pada informasi, data, dan statistik. Kemudian ada pesan. Pesan logo, satu pesan inti, yaitu pengenalan atau identitas merek. Hanya sebatas itu saja. Untuk infografis, biasanya berisi banyak pesan dengan konteks data dan informasi. Kemudian ada durasi pemakaian. Untuk logo, durasi pemakaiannya bersifat jangka panjang dan konsisten, mewakili merek sepanjang waktu, seperti halnya itu logo Apple yang sudah bertahun-tahun tidak pernah berubah. Sedangkan untuk infografis, durasi pemakaiannya bersifat situasional atau sementara untuk menampilkan topik tertentu. Kemudian fungsi. Fungsi dari logo, identitas dan branding membangun kesan dan keterkaitan dengan merek. Sedangkan infografis, edukasi dan informasi membantu audiens memahami konsep atau data. Kemudian ada kompleksitas. Kompleksitas logo itu sederhana dan mudah diingat agar cepat dikenali. Sedangkan infografis lebih kompleks untuk memberikan wawasan yang mendalam. Kemudian ada struktur. Struktur logo itu sederhana dan sering terbentuk icon, teks, atau kombinasi keduanya. Sedangkan infografis lebih kompleks dengan kombinasi teks, grafik, diagram, dan visualisasi data. Dan untuk contohnya itu, logo itu ada logo Apple, logo Nike, terus ada logo Adidas. Sedangkan untuk infografis itu contohnya itu bisa seperti mengenai perubahan iklim atau statistika COVID-19 atau panduan langkah-langkah tertentu. Kemudian ada persamaan logo dan infografis. Komunikasi visual. Persamaannya keduanya itu berfungsi untuk menyampaikan informasi secara visual agar mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua itu logo menyampaikan identitas suatu merek atau organisasi, sedangkan infografis menyampaikan data atau konsep kompleks secara ringkas. Dan untuk yang kedua itu efisiensi penyampaian. Logo keduanya dirancang untuk menyampaikan pesan dengan cepat dan jelas. Logo harus mudah diingat dan dikenali, sementara infografis harus bisa menyampaikan informasi dalam waktu yang singkat. Kemudian ada penggunaan elemen grafis. Sama-sama menggunakan elemen grafis seperti warna, bentuk, icon, dan teks untuk memperkuat pesan. Warna dan bentuk dipilih agar relevan dengan konteks atau identitas yang ingin disampaikan. Kemudian yang keempat ada keberfokusan pada audiens. Logo dan infografis dirancang dengan mempertimbangkan target audiens. Pesan harus disesuaikan dengan selera, budaya, dan kebutuhan audiens. Yang kelima ada desain minimalis dan fungsional. Keduanya cenderung menggunakan desain yang minimalis agar tidak membingungkan dan tetap efektif. Fokus pada elemen esensial agar pesan atau informasi tetap terpusat. Kemudian ada membentuk identitas dan branding. Meskipun tujuan utamanya berbeda, keduanya berperan dalam mendukung branding. Logo adalah wajah dari identitas merek dan infografis membantu memperkuat kredibilitas dan komunikasi informasi dan merek atau organisasi. Kita masuk ke bab ketiga, peran dalam komunikasi visual dan penerapan. Peran dalam komunikasi visual. Logo itu membantu memperkuat brand awareness dan asosiasi identitas, membangun citra dan kepercayaan, sedangkan infografis mempermudah penyampaian informasi dan edukasi, meningkatkan pemahaman retensi. Kemudian untuk penerapan logo dan infografis, logo biasanya digunakan dalam media promosi, website, kemasan produk, dokumentasi, dan surat resmi. Sedangkan infografis banyak dipakai di media sosial, bisa presentasi dan artikel, edukasi dan sosialisasi publik. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, baik logo maupun infografis menekankan pentingnya komunikasi visual. Logo membantu membangun identitas dan pengenalan merek, sedangkan infografis memudahkan pemahaman informasi melalui kombinasi teks dan gambar. Kedua elemen ini berperan penting dalam menyampaikan pesan secara cepat dan efektif kepada audiens.
Sekian penjelasan mengenai logo dan infografis dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.